but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dengan NIM 2330103017 dan rekan saya Cynthia Angreina dengan NIM 2330103009. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari cakupan materi kami dengan tema Aplikasi Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan bersama Bapak Dr. Haji Asmendri MAG MPD. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Pada bagian A, yaitu konsep perencanaan dalam manajemen pendidikan. Menurut Rusdiana pada tahun 2019 menjelaskan bahwa aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan meliputi yang pertama itu hakikat dari implementasi perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, yaitu menekankan pada relevansi, efektif dan efisiensi yang berlangsung pada lembaga tersebut. Pada bagian kedua yaitu tahap perencanaan dalam manajemen pendidikan, yaitu menganalisis suatu kebutuhan yang dihasilkan antara lain yaitu kekuatan, kelemahan, hambatan, peluang yang ada pada sekolah atau lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu bagian B, yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan masyarakat, yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi permintaan seluruh individu setiap pendidikan suatu tempat dalam situasi tertentu seperti konflik, kebudayaan, sosial yang ada pada saat ini. Yang kedua yaitu pendekatan ketenaga kerjaan, yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pendekatan nilai imbalan, di mana pendekatan ini disebut dengan cost effectiveness, yang prinsipnya semua orang tahu masalah pengeluaran uang yang dikeluarkan melebihi pengeluarannya. Baiklah, pada poin selanjutnya yaitu metode, model, dan proporsi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu metode. Metode perencanaan pendidikan ialah hal yang dibutuhkan untuk menyusun rencana seperti metode analisis sumber cara tujuan, metode analisis masukan dan keluaran, serta metode analisis ekonomik, dan masih banyak lagi metode lainnya. Lanjut pada poin selanjutnya yaitu model perencanaan pendidikan. Model perencanaan pendidikan ialah contoh atau patokan yang berfungsi dalam menyusun perencanaan dan kebijakan dalam lembaga pendidikan. Ada 4 model perencanaan pendidikan. Yang pertama, model perencanaan komprehensif. Yang kedua, model target setting. Yang ketiga, model biaya efektivitas biaya. Yang keempat, model PPBS atau planning, programming, budgeting, dan sistem. Lanjut pada poin selanjutnya yaitu proporsi perencanaan pendidikan. Proporsi perencanaan pendidikan ialah perencanaan. Ada beberapa poin proporsi perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan harus menggunakan pandangan jangka panjang. Lanjut B, perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif, artinya meliputi keseluruhan sistem pendidikan, baik formal maupun non-formal. Lanjut kepada C, yaitu perencanaan pendidikan harus diintegritaskan kepada bangunan masyarakat yang lebih luas, artinya memperhatikan bangunan ekonomi, politik, sosial, dan hankam. Baiklah, kita masuk kepada poin terakhir yaitu ruang lingkup dimensi perencanaan pendidikan. Adapun ruang lingkup perencanaan pendidikan ialah yang pertama, perencanaan dimensi waktu, seperti perencanaan jangka panjang dalam jangka waktu 10 tahun ke atas, perencanaan
jangka waktu menengah, perencanaan jangka waktu pendek. Yang kedua yaitu perencanaan dari dimensi spirial seperti perencanaan rasional, regional, dan tata ruang. Baiklah, kita masuk kepada poin ketiga yaitu perencanaan dimensi tingkatan seperti perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral, perencanaan pengawasan, dan proyek. Lanjut kepada poin keempat yaitu perencanaan dimensi seperti perencanaan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ada menyerong ke samping, dan masih banyak lagi perencanaan dimensi lainnya.